Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Bu, Bapak pergi mancing dulu ya. Pamit Pak Harun pada Bu Ina istrinya. Bapak ini mancing terus. Boyo rehat Pak, nanti malam kan Bapak jualan. Kalau capek gimana? Loh, ibu ini gimana sih? Justru Bapak mancing itu buat ngilangin stres dan jenuh. Ah, apa Pak? Stres, jenuh, karena apa? Karena ibu yang suka minta duit mulu, saut Bu Ina yang salah paham. Hehehe, ya gak gitu toh Bu. Pikirannya kok negatif mulu. Bapak itu jenuh habis kerja, jadi mending bawa mancing aja, biar nanti jualannya juga tambah semangat. Hah, terserah Bapak aja lah. Nanti kalau capek baru tahu rasa. Pokoknya ibu gak mau mijitin nanti kalau Bapak ngeluh. Ya sudah, kalau gitu ibu mau ke warung dulu, udah ditunggu soalnya. Dan pada akhirnya Bu Ina pun pergi duluan, padahal tadi yang pamit duluan adalah Pak Harun. Dan usai kepergian Bu Ina, Pak Harun kemudian menyiapkan semua alat pancingnya, dan nanti mungkin dia akan mampir lebih dulu untuk membeli umpan. Setelah semuanya siap, Pak Harun pun kemudian mengunci pintu rumah karena Bu Ina dan Yolan, anaknya, lagi sekolah dan dia juga sudah bawa kunci serep rumah. Dan sekedar informasi, Pak Harun ini jualan nasi megono di depan ruko kios yang tutup pada waktu malam hari. Warungnya itu lesehan, dekat jalan raya yang biasa dilalui banyak orang. Dan biasanya Pak Harun ini jualannya dibantu sama Yolan. Namun anaknya itu hanya bantu sampai jam 8 malam saja. Setelahnya Pak Harun ini jualan sendiri sampai larut malam. Sementara Bu Ina, dia juga ikut kerja di warung milik orang lain. Dia melayani pembeli dan bantu-bantu masak di sana. Meski bayarannya tidak seberapa, ya tapi tetap alhamdulillah bisa membantu kebutuhan rumah tangganya. Dan Bu Ina biasanya pulangnya pukul 3 sore. Sementara si Yolan, dia masih duduk di bangku kelas 2 SMP dan dirinya lah yang selalu menyiapkan bahan-bahan dan mulai masak usai dirinya sepulang sekolah. Dulu awalnya, Bu Ina lah yang memasak, namun Yolan ini kemudian minta diajarin sendiri dan pada akhirnya kini Yolan lah yang menghandle semuanya dan dibantu dengan Bu Ina ketika dia sudah pulang dari warung. Sementara waktu itu, di warung, Bu Ina terlihat sibuk melayani para pembeli yang berdatangan waktu pagi hari. Kebanyakan yang datang adalah bapak-bapak yang pada mau bertani di ladang, dan ada juga beberapa yang malas masak di rumah dan mutusin beri lauk saja di situ. Tiba-tiba salah satu bapak-bapak ada yang nanya pada Bu Ina soal keberadaan Pak Harun, dan Bu Ina pun menjawab kalau suaminya itu lagi pergi mancing. Kok bisa ya? Para pria hobinya pada mancing mulu, ujar Bu Ina. Ya memang begitulah Bu. Kalau gak mancing mau ngapain lagi? Lah daripada selingkuh, bener gak? Ucap bapak itu sambil meminta persetujuan dari bapak-bapak yang lain. Hah, semua cowok sama aja. Mungkin itulah yang ada di pikirannya Bu Ina kala mendengar jawaban dari bapak-bapak tersebut. Akhirnya Bu Ina pun kemudian lanjut menuju ke dapur untuk masak kembali. Sementara di tempat lain, Pak Harun baru saja tiba di sungai yang cukup besar dan airnya begitu tenang sekali. Bergegas dia memasang umpannya dan mulai mancing di situ. Kali ini dia sendirian, temannya yang biasa ikut mancing bersamanya lagi sibuk kerja jadi dia tidak bisa ikut. Namun terkadang meskipun dirinya lagi mancing, kadang Pak Harun ini selalu saja memikirkan soal dagangannya. Sebenarnya penghasilannya itu cukup, namun semakin gedenya si Yolan, maka pasti kebutuhan bakal banyak lagi. Apalagi Bu Ina katanya pengen nambah anak, ya meskipun itu masih rencana dulu, belum terlaksana. Bahkan dirinya sempat kepikiran pengen buka usaha lain, namun terhalang dengan modalnya yang tidak ada. Dan ketika dirinya sedang asik melamun, tiba-tiba coranya pun bergetar. Pak Harun langsung segera menariknya. Dan benar, ternyata satu ikan berhasil nyangkut di kailnya. Pak Harun pun kemudian memasukkan tangkapannya itu dan kembali melempar coranya ke sungai. Dia berpikir mungkin hari ini dia bisa dapat ikan banyak.
Kebetulan si Yolan juga suka makan ikan hasil tangkapannya Pak Harun. Dan singkat waktu, siang harinya, Yolan baru saja pulang sekolah. Dia kemudian mampir ke pasar untuk membeli beberapa bumbu dapur yang diperlukan. Ia memilih tidak main seperti kawan-kawan lainnya. Yolan justru suka dengan kegiatannya sendiri. Usai selesai berbelanja, Yolan dengan sepedanya langsung kembali pulang ke rumah. Hingga setibanya di rumah, dia langsung makan dengan lauk yang sudah disediakan Bu Ina sebelum tadi berangkat ke warung. Dan setelah ganti baju dan makan siang, Yolan langsung menuju ke dapur. Dia pun langsung memasak nasi dan membuat megono, yakni nangka muda yang dipotong-potong kecil kemudian dimasak sedemikian rupa. Dan sembari menunggu semuanya itu matang, Yolan membersihkan daun pisang yang akan digunakan sebagai bungkusannya. Biasanya dia akan membuat kisaran 50-70 bungkus, tergantung Pak Harun mintanya berapa pas waktu pagi hari. Dan kali ini dia hanya diminta untuk membuat 63 bungkus saja, di mana satu bungkusnya dihargai sekitar 2.500-an. Dan tidak menunggu waktu lama, usai semuanya telah matang, Yolan langsung mulai membungkusinya. Dan ketika waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, Bu Ina baru pulang dari warung. Dia kemudian makan lebih dulu. Setelahnya dia langsung membantu anaknya untuk menyelesaikan membantu membungkus nasinya. Dan ketika waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, semuanya sudah selesai. Kemudian nasi-nasi itu dimasukkan ke dalam wakul atau keranjang bambu untuk nantinya dibawa ke lapak waktu pada maghrib. Bersamaan dengan itu, Pak Harun baru saja pulang dari mancing. Dan benar saja dia dapat ikan banyak hari itu dan ukurannya juga lumayan. Yolan pun senang banget melihatnya. Kemudian Bu Ina pun langsung segera mandi dan setelahnya nanti gantian sama Pak Harun dan Yolan. Dan setelah selesai mandi, Bu Ina kemudian lanjut memasak ikan tangkapan Pak Harun tadi untuk dijadikan lauk untuk nanti makan malam. Dan tepat waktu pada maghrib sebelum berangkat ke lapak, mereka makan bersama lebih dulu. Dan setelahnya Pak Harun dan Yolan langsung menuju ke lapak dengan menggunakan motor mereka. Dan setibanya di lokasi, tak butuh waktu lama, lapak pun sudah siap. Nasi megono bungkusan sudah ready untuk dibeli. Gorengan, kopi dan juga es pun sudah tersedia. Dan seperti biasa, pelanggan-pelanggannya Pak Harun langsung pada datang dan makan di situ. Kala itu Pak Harun sempat menyuruh Yolan untuk rehat saja jika dirinya capek, tapi Yolan hanya menimpali bahwa dirinya akan rehat ketika waktu nanti sudah menunjukkan pukul 8. Terkadang Pak Harun ini sempat berpikir jikalau saja dagangannya bisa ludes terus setiap hari 100 bungkus lebih, mungkin dia bakalan punya banyak uang. Namun terkadang ekspektasi tak sesuai dengan realita. Karena pernah Pak Harun mencoba sekali jualan 100 bungkus lebih, namun ternyata malah banyak yang sisa. Dan singkat waktu ketika sudah menunjukkan pukul 8 malam, Yolan pun kemudian diantarkan untuk pulang sebentar. Kemudian Pak Harun kembali lagi ke lapak untuk melanjutkan dagangnya. Singkat cerita, keesokan paginya, Pak Harun ternyata kembali pergi mancing lagi. Bu Ina hanya gede-gede kepala melihat tingkah suaminya itu yang tidak pernah bosan sekalipun untuk pergi mancing. Namun tak apa, benar apa kata bapak-bapak kemarin di warung, mending mancing daripada selingkuh. Dan singkatnya setibanya di sungai, Pak Harun kemudian menemukan spot baru yang belum dicobanya. Dia masuk lebih ke dalam sebuah kebun dan menuju ke sungai paling ujung yang belum dia datangi sama sekali. Dan air di situ jauh lebih tenang dan jernih, namun suasananya sangat sepi banget. Tanpa berpikir aneh-aneh, Pak Harun langsung memasangkan umpannya dan melemparkan pancingnya. Dan benar saja belum ada 1 menit, pancingannya langsung ada yang menyambar. Nampaklah seekor ikan dengan ukuran yang lumayan berhasil didapatkan Pak Harun. Hingga untuk kesekian kalinya, tiba-tiba Pak Harun ini mendapatkan 1 ekor ikan yang berbeda dari ikan-ikan yang lainnya. Dia mendapatkan ikan seukuran sekepalan tangannya, dan ikan itu adalah ikan mas dengan sirip-siripnya yang berwarna putih pekat dengan corak bintik-bintik oranye di bagian tubuhnya. Dan mungkin Pak Harun tidak akan memasak ikan tersebut. Rencananya dia akan menaruh ikan itu di dalam akuarium di rumahnya, karena menurutnya sayang banget ikan sebagus itu kalau digoreng. Singkat waktu,
Setibanya di rumah, Pak Harun kemudian meletakkan ikan emas itu ke dalam akuarium, sementara yang lainnya langsung dimasak Bu Ina. Dan seperti biasanya, malam itu Pak Harun pun kembali jualan seperti biasa, ditemani oleh si Yolan. Dan malam itu, Pak Harun selesai dagang pukul 9:30. Dia pun akhirnya tiba di rumah, namun dirinya langsung terbaring di kursi depan televisi. Hingga akhirnya dia pun tertidur dengan sendirinya karena sudah lelah banget. Namun dalam tidurnya itu, dia bermimpi sedang melihat ikan emas yang tadi ditangkapnya. Tiba-tiba ikan itu berkedip dalam pandangannya. Bahkan setelahnya Pak Harun juga mendengar ada suara yang setelah dicermati, ternyata suara itu berasal dari ikan tersebut. Sontak Pak Harun pun langsung terkejut dan ternyata ikan itu adalah ikan siluman. Kemudian ikan tersebut menawarkan sesuatu kepada Pak Harun. "Jika kamu mau, aku akan bantu daganganmu jadi laris. Tapi ada beberapa hal yang harus kamu lakukan untukku," ujar siluman tersebut. Apa yang kamu katakan itu apakah benar? Jika memang yang kamu katakan itu benar, aku akan melakukan apapun." "Kalau begitu, buatkanlah kolam ukuran sedang untuk aku huni. Terserah kamu mau buat di mana. Dan ingat, setiap malam Jumat tebarkan bunga mawar di kolam itu. Lalu kemudian kamu ambil sedikit bunga yang sudah terkena air di dalam kolam itu. Lalu kau sebarlah di lapak daganganmu. Aku jamin daganganmu akan laku keras." Dan setelah sosok berujar demikian, Pak Harun akhirnya terlonjak bangun dari tidurnya itu. Dia baru sadar kalau dirinya itu ketiduran di bangku depan televisi. Sambil masih sedikit pusing, dia kemudian kepikiran dengan mimpi yang barusan dia alami. Apakah itu nyata atau cuma bunga tidur? Pandangan Pak Harun kemudian mengarah ke akuarium yang dimana ikan yang tadi ditangkapnya ada di sana. Dan dia kaget ketika tiba-tiba ikan itu matanya berkedip. Padahal yang ia tahu, ikan itu tidak berkedip. Akhirnya dia pun semakin yakin kalau tadi yang dialaminya bukan hanya sekedar mimpi biasa. Dan mungkin Pak Harun akan melakukan apa yang dipinta di dalam mimpinya tadi. Singkat waktu, esoknya Pak Harun tidak pergi mancing. Dia malah sibuk di belakang rumah untuk membuat kolam. Kolam yang dibuatnya itu lebarnya hanya 1,5 meter. Dan juga sudah dipasangi filter agar air selalu dalam keadaan jernih. Dan karena pada saat itu cuacanya begitu panas banget, akhirnya sore harinya kolam itu pun sudah mulai kering. Namun dia tetap akan memasukkan ikannya besok saja. Dan pada malam harinya, Bu Ina, Pak Harun serta Yolan makan malam bersama. Dan saat itu mereka makan dengan lauk ikan yang masih sisa kemarin, hasil tangkapan Pak Harun yang belum digoreng. Saat itu mereka cerita soal kegiatan masing-masing pada hari ini. Dan yang paling banyak bercerita di situ adalah si Yolan. Singkatnya setelah selesai makan malam, Yolan langsung beranjak pergi ke kamar untuk segera tidur. Karena besok dia harus berangkat ke sekolah. Pak Harun juga menyuruh Bu Ina untuk tidur lebih dulu, supaya besok tidak kesiangan. Sementara dirinya yang belum ngantuk, dia tadi sempat pamitan sama Bu Ina kalau dia mau pergi ke pos ronda. Dan Bu Ina pun sempat berpesan padanya untuk pulangnya jangan terlalu larut banget. Pak Harun kemudian dengan menggunakan motornya langsung bergegas menuju ke pos ronda. Dan setibanya di sana, Pak Harun pun disambut oleh bapak-bapak dan kawan-kawan yang seumuran dengannya. Dan mereka pun di sana saling bertukar cerita sembari mengawasi keamanan di desa tersebut. Singkatnya setelah malam sudah mulai larut sesuai dengan permintaan Bu Ina, Pak Harun pun langsung pamitan bergegas untuk kembali pulang ke rumah terlebih dahulu. Hingga sesampainya di rumah dia pun langsung masuk ke kamar menyusul tidur istrinya yang sudah molor dari tadi. Dan singkat cerita, esok paginya ikan siluman itu sudah dipindah ke kolam yang sudah dibuat oleh Pak Harun. Dan kebetulan hari itu adalah hari Kamis, maka nanti malam adalah malam Jumat. Kemudian Pak Harun pun pergi ke pasar untuk membeli bunga mawar yang nantinya nanti malam akan ditaburkan ke dalam kolam itu. Dan pada malam harinya setelah selesai dagang, waktu itu Pak Harun pulang pukul 9. Karena malam itu dia jualannya sedikit banget. Dan setibanya di rumah, Pak Harun langsung menabur bunga mawar yang tadi dibeli di pasar.
Dan sungguh aneh sekali apa yang dilihat oleh Pak Harun. Ikan siluman tersebut dengan lahap memakan potongan-potongan bunga mawar yang sudah terlepas dari tangkainya itu. Pak Harun kemudian mengambil sedikit bunga yang sudah terkena air di dalam kolam itu, kemudian menyimpannya di dalam sebuah plastik. Setelahnya dia pun langsung kembali ke kamar untuk segera tidur. Dan lagi-lagi malam itu dia mendapatkan sebuah mimpi di mana dia disuruh untuk jualan 150 bungkus untuk keesokan harinya, di mana yang menyuruh begitu adalah sosok siluman yang mendatangi mimpinya sama seperti kemarin. Dan Pak Harun pun akan mengingat apa yang dipinta sosok tersebut sampai dia terbangun nantinya. Dan benar saja, ketika ia terbangun, dia masih mengingat apa yang ada di dalam mimpinya. Dia kadang merasa heran sendiri, kadang kalau dia memimpikan hal lain, bahkan baru semenit setelah bangun tidur, terkadang ia lupa dengan apa mimpi yang dia alami barusan. Tapi yang ini kenapa dia masih tetap ingat? Sungguh aneh sekali memang mimpi yang dialaminya tersebut. Singkat cerita, keesokan malamnya, Pak Harun beneran jualan 150 bungkus. Dan tidak lupa sebelumnya dia telah menaburkan beberapa potongan bunga mawar itu di sekitar lapaknya. Yolan kala itu awalnya khawatir kalau misal dagangannya gak habis. Namun hal tak terduga dan tidak disangka, tiba-tiba saja orang-orang mulai berdatangan dan makan di situ. Bahkan jumlahnya lebih banyak daripada biasanya. Ada juga yang datang ke situ, langsung memborong banyak. Sampai-sampai Pak Harun dan Yolan pun dibuat kewalahan. Bahkan tidak sampai pukul 8 malam, semua dagangan yang dijual Pak Harun hari itu semuanya sudah ludes tak tersisa. Akhirnya mereka pun segera pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah, Bu Ina juga dibuat heran dengan hal itu. Namun mereka bertiga tetap senang karena jualannya laku keras dan mereka mendapatkan untung yang banyak. Ternyata bahkan tak hanya hari itu saja, untuk hari seterusnya, Pak Harun selalu jualan 100 porsi lebih. Dan itu semua pasti habis dalam satu malam, tak ada yang tersisa satupun. Dan kini pada malam harinya, Bu Ina kadang suka gantiin Yolan kala Yolan tidak bisa ikut untuk jaga bersama ayahnya. Namun ketika Yolan sedang berada di rumah, sementara ibunya telah menggantikan dirinya untuk berjaga dengan Pak Harun. Kadang si Yolan ini ketika sendirian, dia kerap kali mendengar suara-suara aneh yang ada di belakang rumahnya. Namun tak pernah sekalipun ketika dia melongok ke arah belakang, dia tidak mendapati apapun di sana. Dan itu merupakan hal aneh banget baginya. Dan sebab itulah dia kini semakin merinding ketika sedang berada di rumah sendirian. Akhirnya dia sering memutuskan untuk di kamar saja. Singkat cerita, pada suatu malam sekitar pukul 9 malaman ketika Bu Ina berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba dia mendengar ada suara dari belakang kamar mandinya yang langsung terhubung dengan area belakang rumahnya. Dia mendengar seperti ada orang yang sedang menyapu. Dia pun heran, malam-malam begini siapa yang nyapu? Dan setelah dirinya selesai buang air kecil, Bu Ina pun segera keluar dan dia kemudian bergegas menuju ke belakang rumah untuk melihat siapa yang nyapu. Saat Bu Ina sedang berdiri di depan pintu yang belum dibukanya itu, suara orang menyapu tersebut masih terdengar jelas di telinga. Namun ketika pintunya sudah ia buka, tiba-tiba saja suara yang menyapu itu seketika menghilang dan tidak ada siapapun di situ. Bu Ina pun kemudian celingukan sendiri hingga akhirnya dia pun merinding dan segera menutup kembali pintu tersebut dan langsung berlari menuju ke arah kamar. Namun setibanya dirinya di kamar, Bu Ina malah mencium bau kemenyan dan juga kembang-kembangan serta bau bangkai. Sungguh perpaduan bau yang sangat aneh sekali baginya. Dan ketika dirinya sedang kebingungan, tiba-tiba dia terkejut ketika melihat ada sekelibat seperti orang yang lewat di balik tirai yang menutupi jendela kamarnya. Sontak dia pun langsung ketakutan dan langsung menarik selimut menutupi tubuhnya di balik selimut itu. Berdoa sebisa mungkin dan berharap matanya itu agar segera terpejam. Dan ketika dirinya tertidur, dia malah mengalami mimpi yang aneh baginya. Di dalam mimpinya itu, dia berada di sebuah sungai waktu malam hari. Gelap gulita, tak ada penerangan lampu sama sekali. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara gemericik air di sungai tersebut. Dan muncullah sosok ikan gede, di mana bagian depan ikan itu terlihat tampak mengerikan.
Dan kala itu Bu Ina berpikir pasti itu bukan ikan biasa, melainkan ikan jadi-jadian. Kemudian ikan tersebut pun mencoba mendekat ke arah tepian sungai di mana Bu Ina sedang berdiri di situ, dan anehnya dia tidak bisa beranjak dari situ. Tubuhnya hanya kaku, hingga ketika sosok ikan itu sudah berada dekat dengannya, Bu Ina pun langsung berteriak sekencang-kencangnya. Dan bersamaan dengan teriakannya itulah dia pun langsung terlonjak bangun dari mimpi buruknya itu. Dengan kondisi baju yang sudah basah penuh keringat, bahkan napasnya pun juga tersengal-sengal. Untung cuma mimpi, batin Bu Ina kala itu. Namun baginya mimpi yang dialaminya tersebut terlihat seperti nyata sekali. Namun setelahnya Bu Ina mencoba menghiraukan mimpinya tersebut, dan dia mencoba menganggap mimpi itu hanyalah sekedar bunga tidur. Dia pun kemudian mencoba melanjutkan tidurnya kembali. Dan singkat cerita, pada suatu malam hari lainnya ketika Pak Harun sudah terlelap sedangkan Bu Ina belum bisa tertidur, tiba-tiba di dalam rumahnya Bu Ina mendengar ada suara ketukan palu seperti ada tukang yang sedang menancapkan paku pada dinding. Padahal di dalam rumahnya itu, dia tidak menyewa tukang sama sekali. Suara itu terdengar dari belakang rumah, tepatnya di dapur. Dan karena penasaran, Bu Ina pun kemudian berjalan perlahan menuju ke arah dapur. Dan sesampainya di sana, dia tidak mendapati apapun. Namun anehnya, dia mencium aroma bau amis seperti ikan busuk dan juga bau anyir darah yang menyeruak menusuk ke dalam hidungnya. Dan ketika dirinya sudah sampai di situ, suara ketukan yang tadi dia dengar sudah berhenti. Akhirnya dia yang merinding mencoba untuk kembali ke kamarnya karena tidak mendapati apapun di situ. Tapi saat dirinya membalikkan tubuhnya, betapa terkejutnya Bu Ina ketika melihat ada sosok mengerikan yang telah berdiri di hadapannya. Sosok itu menoleh tajam ke arah Bu Ina dengan wajahnya yang menyeramkan. Sontak Bu Ina pun langsung terperanjat dan juga berteriak hingga pada akhirnya dia pun pingsan di dapur. Dan kebetulan malam itu, Pak Harun terbangun ingin buang air kecil. Dia pun segera beranjak menuju ke kamar mandi. Dan dia terkejut ketika mendapati istrinya terkapar di lantai dapur. Kemudian Pak Harun pun panik dan langsung membawa Bu Ina masuk ke dalam kamarnya setelah dirinya selesai dari kamar mandi. Dan setelah membaringkan tubuh istrinya itu di atas kasur, kemudian Pak Harun mencoba menyadarkan istrinya dengan mengoleskan minyak kayu putih pada hidungnya. Hingga beberapa saat kemudian Bu Ina pun tersadar. "Bu, apa yang terjadi? Kenapa ibu bisa pingsan di dapur?" Namun Bu Ina yang ditanya masih dalam keadaan linglung dan belum bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pak Harun. Kemudian Pak Harun pun bangkit inisiatif untuk mengambilkan air putih dan setelahnya memberikan langsung kepada Bu Ina untuk meminumnya agar dirinya itu bisa sedikit lebih tenang. Dan ketika dirinya sedar ada tenang, Bu Ina kemudian berujar kepada Pak Harun kalau tadi dirinya menuju ke dapur setelah mendengar suara ketukan misterius dan ternyata dia tidak mendapati apapun di sana. Dan ketika ia membalikkan tubuhnya hendak menuju ke kamar, dia kaget kala di hadapannya sudah dihadang oleh sosok mengerikan. Namun Pak Harun yang mendengar penuturan dari istrinya itu hanya menganggap istrinya itu sedang halusinasi dan malah menyuruhnya untuk tidur kembali. Sontak Bu Ina yang mendengar jawaban dari suaminya itu langsung mendengus kesal karena dia menyangka suaminya tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Bahkan selama ini ternyata tidak hanya Bu Ina saja yang mengalami gangguan. Yolan juga seringkali mendapatkan gangguan-gangguan aneh di rumahnya semenjak dagangan ayahnya itu mulai laris manis. Karena memang perjanjian yang dilakukan oleh Pak Harun dengan sosok tersebut tidak diketahui oleh Bu Ina maupun si Yolan. Singkat cerita, setelah hampir 1 tahun lebih, dagangan Pak Harun yang selalu laris manis, bahkan dia kini sudah punya banyak uang. Namun tiba-tiba saja dirinya mendapati kesialan. Yakni tepatnya ketika Yolan ini punya kucing baru. Dan pada suatu malam tidak sengaja kucing Yolan ini menuju ke belakang rumah. Dan kucing itu melihat ada ikan mas di kolam tersebut. Dan kucing tersebut langsung mencakarnya bahkan menggigitnya dan membawa ikan tersebut menuju ke daratan. Namun setelahnya ikan tersebut tidak jadi dimakan dan malah ditinggalkan begitu saja di daratan. Dan karena tidak terkena air, ikan itu pun langsung mati tanpa sepengetahuan Pak Harun.
Dan ketika malam sudah mulai larut, Pak Harun baru saja pulang dari lapak. Dia terkejut ketika mendapati ikan masnya tersebut sudah mati dan ada bekas cakaran dan gigitan di bagian tubuhnya. Pak Harun pun heboh malam itu. Sementara Yolan dan juga Bu Ina heran dengan tingkah suaminya yang serasa berlebihan ketika melihat ikannya itu mati. Padahal itu cuma ikan biasa, pikirnya Bu Ina dan juga Yolan kala itu. Namun setelahnya, Pak Harun tidak mau Yolan dan Bu Ina curiga berlebihan terhadapnya. Dia pun kemudian menyembunyikan rasa kekecewaannya itu. Meskipun sebenarnya dia masih kesal dan dia menduga pasti ini adalah ulah kucingnya si Yolan. Karena kesal malam itu usai semuanya tertidur, Pak Harun diam-diam membawa kucing itu dan kemudian membuangnya ke sungai tanpa belas kasih sedikit pun. Dan singkat cerita, pada malam hari berikutnya, hal buruk menimpa si Yolan. Kala itu Yolan yang tengah tertidur, dia bermimpi berada di sebuah ruangan yang sangat sepi dan gelap gulita. Dia pun kebingungan mencoba mencari jalan keluar. Hingga akhirnya sesaat kemudian dia mendengar seperti ada suara kereta kencana. Yolan pun gemetaran mendengar suara itu. Tiba-tiba ada sebuah cahaya terang di hadapannya dan dari cahaya itu ada sesosok wanita dengan kebaya zaman kerajaan dulu. Sontak Yolan pun berjalan mundur ke belakang karena ketakutan. Sosok itu kemudian berujar kepada si Yolan yang dimana ucapannya itu adalah sebuah ancaman untuknya. Karena ulahmu yang sudah merugikanku, maka kau akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tunggu saja sampai waktu itu datang. Kemudian setelah berujar begitu, sosok tersebut pergi meninggalkan Yolan yang masih saja ketakutan. Setelahnya Yolan pun langsung terlonjak bangun dari mimpi buruknya itu. Namun hal yang tidak disangka, ternyata apa yang baru saja ia lihat di dalam mimpi, sosok itu kini malah sudah berdiri di pojok kamarnya. Dan hal itu langsung membuat Yona langsung berteriak kencang sekali karena ketakutan. Bahkan suaranya itu sampai membangunkan Pak Harun dan juga Bu Ina yang sudah tertidur. Mereka berdua yang khawatir dengan teriakan anaknya tersebut langsung berlari menuju ke arah kamar anaknya. Namun ketika kedatangan Pak Harun dan Bu Ina, sosok yang berdiri di pojok kamarnya Yona tersebut kemudian berubah menjadi asap dan kemudian merasuk ke dalam raganya si Yolan. Dan setelahnya Yolan malah kejang-kejang dan langsung kerasukan. Dan setelah membuka pintu kamar dengan paksa, Pak Harun dan Bu Ina panik ketika menghampiri Yolan yang sedang kejang-kejang di atas kasurnya. Bahkan kemudian Yolan ini bangkit, kemudian dia meraih benda apapun yang ada di kamar itu dan langsung melempar-lemparnya ke sembarang arah. Bu, itu Yolan kayaknya kerasukan, Bu. Alhasil kamar Yolan pun kemudian ditutup dan Pak Harun serta Bu Ina segera menuju ke desa untuk mencari bantuan sang ustadz. Singkatnya sang ustadz pun berhasil didatangkan ke rumahnya. Beliau bernama Ustadz Musa. Beliau datang bersama dengan warga sekitar yang juga ikut datang ke situ. Dan para warga ada ikut masuk ke dalam rumah, ada juga yang jaga di depan. Kondisi Yolan kala itu masih saja terus mengamuk-ngamuk sendiri, bahkan teriak-teriak sendiri di dalam kamarnya. Setelahnya Ustadz Musa pun langsung beranjak masuk menuju ke kamarnya si Yolan ditemani Pak Harun dan juga Bu Ina. Ustadz Musa langsung membacakan doa-doa untuk mengusir sosok tersebut. Namun respon Yolan yang sedang kerasukan itu ketika mendengar ucapan doa yang dilantunkan oleh Ustadz Musa, dia malah semakin mengamuk dan berusaha melempari Ustadz Musa dengan barang-barang yang ada di sekitar situ. Keluarlah dari dalam tubuh anak itu, jangan mengganggunya, pinta Ustadz Musa kepada sosok tersebut. Orang ini harus mati karena dia telah melakukan perbuatan yang merugikanku. Dan sebab itu adaku jadi rusak, bahkan kini aku tidak mendapatkan sesembahan yang dilakukan oleh bapaknya. Karena bapak dari anak ini telah melakukan pesugihan dan melakukan perjanjian denganku. Karena dia telah lalai, dialah yang harus menanggung akibatnya dan anaknya akan kujadikan tumbal sebagai gantinya. Keluar sekarang atau mau aku binasakan, ucap Ustadz Musa yang tidak menanggapi ocehan sosok tersebut. Namun berbeda dengan para warga yang hadir di situ, mereka terkejut mendengar penuturan yang dituturkan oleh sosok itu secara langsung tanpa basa-basi, di mana ia membeberkan tentang apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Harun yang telah melakukan perjanjian dengan sosok tersebut.
Sementara Ustadz Musa kemudian mencoba dengan paksa untuk mengeluarkan sosok tersebut. Karena sosok itu bandel banget, disuruh keluar dengan cara halus dia tidak mau. Maka dari itu Ustadz Musa akan menggunakan cara yang sedikit lebih kasar, mengeluarkan sosok itu dengan paksa. Ustadz Musa semakin kencang membaca doa-doa sampai Yolan ini terus merintih kesakitan. Setelahnya Ustadz Musa memerintah kepada warga yang ada di situ beserta dengan Pak Harun untuk memegangi si Yolan agar tidak memberontak. Akhirnya sekitar 4 bapak-bapak termasuk Pak Harun memegangi tangan dan juga kaki si Yolan. Si Yolan pun masih terus saja merintih kepanasan dan juga kesakitan. Ustadz Musa kemudian berujar kepada Bu Ina untuk mencarikan daun kelor yang kemudian harus ditumbuk sampai halus. Dan tidak menunggu waktu lama, Bu Ina langsung bergegas menuju keluar rumah. Kebetulan di depan rumahnya ada daun kelor yang tumbuh di sana. Dan singkatnya setelah Bu Ina membubuk halus daun kelor itu, kemudian langsung diberikan kepada Ustadz Musa. Ustadz Musa pun kemudian membacakan doa sebentar kepada daun itu. Lalu setelahnya mengoleskan tumbukan daun kelor yang sudah halus itu di keningnya si Yolan. Maka tambah menjadi-jadilah si Yolan. Bahkan teriakannya itu lebih kencang daripada sebelumnya. Dia juga merintih kepanasan. Hingga kemudian beberapa saat setelahnya, Yolan pun akhirnya jatuh pingsan. Sosok yang ada di dalam tubuh Yolan sudah berhasil dikeluarkan paksa oleh Ustadz Musa. Hingga beberapa saat setelahnya, Yolan pun akhirnya tersadar. Ustadz Musa langsung membacakan doa pada segelas air putih yang kemudian diberikan kepada Yolan untuk meminumnya. Alhasil Ustadz Musa berhasil menyadarkan Yolan. Dan setelahnya Ustadz Musa menatap ke arah Pak Harun dan meminta Pak Harun untuk berkata sejujur-jujurnya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang saya mohon Bapak untuk jujur. Apakah betul yang diucapkan oleh sosok tadi? Kalau memang Bapak ini sudah melakukan perjanjian dengan jelmaan ikan siluman itu. Pak Harun pun kaget. Bahkan Pak Harun tidak pernah membeberkan tentang ikan siluman itu kepada siapapun. Mengapa Ustadz Musa bisa tahu tentang ikan itu? Tentu saja Ustadz Musa tahu karena tadi dia sempat melakukan perbincangan dengan sosok tersebut, namun dalam batin. Akhirnya Pak Harun yang tidak bisa mengelak, dia pun akhirnya jujur. Iya Pak Ustadz, saya hilaf. Sontak semua yang mendengar itu langsung berucap istighfar secara bersamaan. Saya harap segera bertaubat Pak sebelum terlambat. Dan bagi yang lain, jangan sampai berbuat seperti itu. Lihat, kalian sudah tahu sendiri kan akibatnya bagaimana. Ucap Ustadz Musa kepada para warga yang ada di situ. Mereka semua pun mengangguk mendengar nasihat yang dituturkan oleh Ustadz Musa. Sementara Bu Ina, dia merasa marah tentang apa yang selama ini disembunyikan oleh Pak Harun, yang apa yang dilakukannya itu hampir saja membahayakan nyawa anaknya sendiri. Pak Harun pun kemudian langsung meminta maaf kepada Bu Ina dan juga Yolan dan berkata bahwa dirinya berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi. Setelahnya Ustadz Musa menyuruh Pak Harun untuk merusak kolam yang ia buat, dan Ustadz Musa akan memagari rumah mereka agar tidak dimasuki demit itu lagi. Dan singkat cerita, untungnya setelah kejadian tersebut, setelah Pak Harun meminta maaf kepada keluarganya sendiri dan juga ke warga-warga sekitar yang merasa dirugikan, alhamdulillahnya mereka mau memaafkan apa yang dilakukan oleh Pak Harun, asalkan Pak Harun berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan sebagai gantinya, Pak Harun akan memberikan 100 bungkus nasi begono yang akan ia buat sendirian tanpa bantuan Bu Ina maupun si Yolan. Dan itu ia lakukan sebagai penebusan dirinya tentang apa yang telah dia perbuat selama ini. Dan Yolan dan Bu Ina pun akhirnya mau juga memaafkan Pak Harun. Pak Harun kini sudah benar-benar tobat dan dia menjadikan apa yang telah menimpanya itu sebagai pembelajaran dalam hidupnya. Tentu saja sekaligus pembelajaran bagi kita semua untuk tidak tertarik dengan iming-iming manis dan rayuan dari bangsa dedemit. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan syirik yang menjerumuskan kita ke dalam lembah kesesatan. Dan marilah kita pertebal keimanan serta selalu percaya kepada Allah Ta'ala bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur. Dan cukuplah bagi kita para hambanya untuk selalu berikhtiar dan berusaha dan tidak lupa berdoa. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya. Dan jangan pernah sekalipun untuk menempuh jalan pintas, apalagi sampai-sampai bersekutu dengan bangsa jin. Tamat.
cerita pun selesai. Dan itulah cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Semoga kalian semua sehat selalu di sana, agar tidak ketinggalan updatean dari Mang Ripan. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.